Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Wahai semua saudara-saudaraku, seluruh rakyat Indonesia, dari Sabang sampai Merauke, mudah-mudahan kita semuanya selalu terjaga dari seluruh kejahatan dan kedoliman, dan juga semoga kita selalu terjaga dari segala kehancuran agama dan juga bangsa, wahai saudara-saudaraku. Maka kutitipkan kepada kalian semua, jagalah bangsa dan agama ini yang ada di negara Indonesia, yaitu agama Islam yang sejati, agama Islam yang sempurna, dengan baik, wahai saudara-saudaraku. Kita harus amanah memegang yaitu pesan-pesan dan sejarah nenek moyang kita terdahulu, wahai saudara-saudaraku. Begitu berat, begitu panjang, dan begitu menyedihkan. Sesungguhnya perjuangan nenek moyang kita terdahulu untuk mempertahankan bangsa dan agama Indonesia ini dari kaum-kaum penjajah, wahai saudaraku. Di mana penjajah itu terbagi dua. Penjajah yang ingin menguasai negeri, dan juga penjajah-penjajah yang ingin menguasai tentang agama, wahai saudaraku. Maka aku titipkan kepada kalian semuanya, agar kita selalu mampu menjaga kelestarian budaya dan seni, juga sejarah nenek moyang kita terdahulu, wahai saudara-saudaraku. Tidakkah kita ingat dan tidakkah kita pikirkan, selama 350 tahun bangsa Indonesia itu dijajah dan diduduki oleh orang-orang Belanda, wahai saudaraku. Coba kita pikirkan dan coba kita bayangkan, selama itulah nenek moyang kita terdahulu berjibaku mempertahankan bangsa yang tercinta yang kita duduki saat ini, wahai saudara-saudaraku. Di mana keringat dan darah mereka korbankan demi negeri dan demi anak cucunya dan demi keturunan-keturunannya, wahai saudara-saudaraku. Pantaskah diri kita berkhianat kepada bangsa dan negara kita ini, wahai saudara-saudaraku?
Sungguhlah, di antara kita semuanya tidak pantas berkhianat, dan alangkah murkanya jika diri kita berkhianat kepada bangsa dan negara Indonesia ini, wahai saudara-saudaraku. Dan sesungguhnya kita telah berkhianat kepada nenek moyang kita terdahulu, wahai saudara-saudaraku, yang dimana nenek moyang kita menitipkan bangsa dan agama di Nusantara ini, yaitu dengan sangat prihatin, wahai saudara-saudaraku. Dan di mana negara Indonesia pun dijajah pula oleh bangsa Jepang, yaitu selama 3,5 tahun juga, wahai saudara-saudaraku. Berarti totalitas negara kita Indonesia ini dijajah oleh penjajah, yaitu selama 353,5 tahun, wahai saudara-saudaraku. Coba kita pikirkan dan coba kita bayangkan, jika kita semuanya mengalami tentang hal seperti itu, sungguh pedih, wahai saudara-saudaraku. Akan tetapi banyak di antara manusia-manusia saat ini yang tidak memperhatikan tentang itu, wahai saudaraku. Yang seharusnya negeri dan bangsa Indonesia ini kita lestarikan, kita jaga dengan baik. Akan tetapi di antara kita semuanya malah banyak yang berkhianat kepada bangsa itu sendiri, wahai saudara-saudaraku. Dan setelah kita merdeka pada tahun 1945, apakah penjajahan Belanda dan Jepang itu berhenti? Tidak, wahai saudaraku. Sesungguhnya penjajah-penjajah yang terdahulu yang telah menjajah nenek moyang kita, sesungguhnya sampai yaumul qiyamah dia tidak akan pernah luntur dendam kepada kita, wahai saudara-saudaraku. Maka di sini harus kita perhatikan tentang semuanya. Kita harus jeli dan harus pintar untuk mengkaji tentang kehidupan yang sebenarnya, wahai saudara-saudaraku. Dulu nenek moyang kita di waktu dijajah oleh Belanda dan Jepang 100%, yaitu berperang mempertahankan kekuasaan dengan tenaga dan darah, wahai saudara-saudaraku. Tapi pada saat ini setelah merdeka dari tahun 1945, maka peperangan itu dijalani dengan perang politik, wahai saudara-saudaraku. Inilah yang harus kita perhatikan. Sesungguhnya negeri-negeri internasional sesungguhnya selalu ingin menguasai bangsa dan negara Indonesia tercinta kita ini, wahai saudara-saudaraku. Bagaimanapun caranya tetap dia itu ingin menguasai negara kita, wahai saudara-saudaraku. Maka kita sebagai rakyat Indonesia jangan tertipu oleh semua itu, wahai saudara-saudaraku. Tidak semudah itu seorang penjajah melepaskan tentang semuanya, wahai saudara-saudaraku.
Dan sesungguhnya perang yang sejati adalah perang agama. Karena mayoritas negara Indonesia itu adalah negara mayoritas Islam, wahai saudara-saudaraku. Maka kita harus ingat bahwa sesungguhnya negara Indonesia itu adalah musuhnya para dunia, wahai saudara-saudaraku. Banyak yang benci dan iri kepada negara kita atas dasar kerukunan kita, atas dasar kebaikan kita. Maka di antara mereka ingin menghancurkan dan ingin menguasai negara kita yang kita cintai ini, wahai saudara-saudaraku. Maka disinilah yang disebut perang strategi, wahai saudara-saudaraku. Dan saya titip pesan kepada seluruh aparatur pemerintah dari tingkat atas sampai tingkat bawah untuk waspada tentang agenda-agenda internasional yang ingin menghancurkan bangsa Indonesia dan agama Islam yang ada di Nusantara ini, wahai saudara-saudaraku. Jangan sampai lengahlah di antara kita. Karena sesungguhnya mereka, kaum-kaum yang radikal, agenda-agenda internasional, dia menerapkan strategi-strategi yang jitu, wahai saudaraku, untuk menghancurkan agama Islam dan menguasai negara Indonesia ini, wahai saudara-saudaraku. Maka mereka terapkan di dalam bidang-bidang politik, wahai saudara-saudaraku. Mereka tanamkan di bidang ekonomi, mereka tanamkan di bidang pendidikan, dan mereka tanamkan pula di bidang kesehatan, wahai saudara-saudaraku. Dan masih banyak program yang lainnya yang mereka bawa, yang mereka tawarkan kepada negara Indonesia. Akan tetapi sesungguhnya itu adalah sebuah ranjau untuk kita, untuk seluruh rakyat Indonesia, agar kita terjebak dengan permainan-permainan mereka yang sesungguhnya ingin menghancurkan di antara kita semua, wahai saudara-saudaraku. Tidakkah kita ingat dan tidakkah kita pikirkan mereka-mereka yang radikal kepada negara Indonesia, yaitu dia menanamkan strategi-strategi tiga senjata yang dia terapkan kepada pendidikan, dan juga dia terapkan kepada bidang ekonomi dan juga kesehatan, wahai saudara-saudaraku. Yang pertama saya akan membahas tentang pendidikan, di mana orang Indonesia seolah-olah dituntut untuk semuanya pintar di dalam ilmu teknologi, yang pada akhirnya seluruh rakyat Indonesia semuanya berlomba-lomba ingin menguasai tentang ilmu teknologi dan semuanya. Akan tetapi sesungguhnya jati dirinya yaitu melupakan ilmu agama, wahai saudara-saudaraku. Yang pada akhirnya
Banyak orang Indonesia yang pintar-pintar di bidang teknologi, akan tetapi dia bodoh di dalam bidang agama, wahai saudaraku. Jadi yang pada intinya adalah di bidang pendidikan, sesungguhnya kaum radikal itu menjauhkan jati diri seorang manusia kepada ulama dan agama, wahai saudara-saudaraku. Yang kedua, mereka terapkan di bidang ekonomi, yang pada akhirnya seluruh rakyat Indonesia berlomba-lomba, buta mata dan buta hati, semuanya ingin kaya raya, wahai saudara-saudaraku. Yang pada akhirnya semuanya lupa daratan, melupakan halal dan haram, sogok menyogok, suap menyuap, dan juga koruptor-koruptor merajalela, wahai saudara-saudaraku. Karena semuanya terbawa oleh arus ekonomi yang tinggi, berkehidupan glamor dan merajalela, akan tetapi semuanya tidak berakidah, wahai saudara-saudaraku. Dan seterusnya adalah sebuah tentang strategi, di mana kaum radikal menerapkan tentang kesehatan, wahai saudaraku. Begitu banyak vaksin-vaksin yang diberikan oleh internasional kepada negara kita, bahkan semuanya terkadang digratiskan. Akan tetapi itu adalah semuanya racun untuk kehidupan orang Indonesia, wahai saudara-saudaraku. Akan tetapi itu adalah sebuah strategi dia. Dan seluruh rakyat Indonesia pun lengah tentang semuanya. Sesungguhnya kita dibodohi, yang pada akhirnya dari masa ke masa, dari hari-hari, dari ke bulan, dari tahun ke tahun, sesungguhnya raga, jiwa penduduk Indonesia itu rapuh. Tidak ada kekebalan dari unsur penyakit, karena semuanya terdoktrin oleh obat-obatan dan makanan-makanan yang mengandung bahan-bahan kimia, wahai saudara-saudaraku. Lalu apa strategi mereka diantaranya? Sesungguhnya mereka mengambil keuntungan dari semua itu. Setelah seluruh rakyat Indonesia keropos, tidak ada kekebalan dalam tubuhnya, maka 80% penduduk Indonesia itu sakit, wahai saudaraku. Di mana pada saat ini banyak sekali penyakit-penyakit yang sesungguhnya dulu itu tidak ada. Banyak penyakit stroke, banyak penyakit gula juga, kanker, dan juga semuanya banyak, wahai saudaraku. Sesungguhnya semua itu adalah sebuah racun dari sebuah makanan-makanan yang mereka suguhkan, wahai saudara-saudaraku. Setelah itu mereka menyediakan obat. Mereka mendirikan rumah sakit di setiap pelosok wilayah negara Indonesia, yang pada akhirnya seluruh rumah sakit itu tidak ada yang sepi. Semuanya rame, wahai saudara-saudaraku. Karena 80% penduduk Indonesia itu sakit, wahai saudara-saudaraku. Akan tetapi mereka itu menghasilkan keuntungan yang sangat besar dari semua program-program yang mereka tanamkan itu, wahai saudaraku.
itu di bidang ekonomi, belum lagi tentang agama. Karena program yang ketiga itu adalah sesungguhnya ingin menguasai negeri dan juga menghancurkan agama Islam yang sejati yang ada di Pulau Nusantara ini, wahai saudara-saudaraku. Belum lagi tentang agama-agama yang dimasukkan oleh dirinya kepada negara Indonesia ini. Bagaimana caranya untuk menghancurkan agama Islam yang sejati, agama Islam yang sempurna, yang tertanam di bumi Nusantara ini, wahai saudara-saudaraku. Maka mereka memecah belah tentang agama, wahai saudara-saudaraku. Menghadirkan satu sosok-sosok yang hebat di bidang agama, akan tetapi sesungguhnya itu adalah semuanya pengkhianat. Ingin melunturkan dan ingin menghapus sejarah jati diri bangsa dan agama yang ada di Nusantara ini, wahai saudara-saudaraku. Karena sesungguhnya agama Islam yang sejati, agama Islam yang sempurna, yang tertanam di Pulau Nusantara, Indonesia Raya ini adalah itu sejarahnya dari seluruh para wali-wali yang ada di Nusantara ini, wahai saudara-saudaraku. Dari seluruh para wali-wali Songo dan juga alim ulama yang terdahulu, wahai saudaraku. Seperti itu. Maka mereka menghadirkan suatu perimbangan untuk semua itu, agar bagaimana caranya agar Islam yang sejati Indonesia di Indonesia itu luntur dan hancur, wahai saudara-saudaraku. Maka ini yang harus kita perhatikan tentang semuanya, agar diri kita semuanya tidak tertipu. Maka kajilah dalam-dalam tentang bangsa dan agama, agar diri kita semuanya tidak tertipu dengan agenda-agenda internasional, wahai saudara-saudaraku. Sejarah-sejarah para wali, sejarah-sejarah para alim ulama terdahulu, coba kita pikirkan dan coba kita bayangkan. Pada saat ini, pada tahun 2003-2004, pada saat ini coba kita lihat di mana pondok-pondok pesantren itu saat ini sudah berubah, wahai saudara-saudaraku. Banyak yang modern dan banyak semuanya, wahai saudara-saudaraku. Apa sih sesungguhnya tujuan mereka? Bahwa sesungguhnya tujuan mereka adalah menghancurkan agama Islam yang sejati, wahai saudaraku. Agama Islam yang sempurna, yang dinaungi oleh Nahdlatul Ulama. Dan kita kembali kepada yaitu kiprah organisasi Nahdlatul Ulama. Sesungguhnya dari alam penjajahan Belanda dan Jepang dulu, di mana Indonesia ini merdeka, maka disitulah yaitu terbentuknya Nahdlatul Ulama, wahai saudara-saudaraku. Dan sesungguhnya Nahdlatul Ulama itu adalah sebuah tembok raksasa untuk menghadang radikal-radikal yang tujuannya menghancurkan agama Islam yang sejati, wahai saudara-saudaraku.
Dan saya berpesan pula kepada kalian semua, wahai saudara-saudaraku, pada saat ini, dan juga saya berpesan kepada seluruh pemerintah dan ulama-ulama Nusantara, sucikanlah, rapihkanlah organisasi Nahdlatul Ulama. Isilah organisasi Nahdlatul Ulama dengan orang-orang yang baik, orang-orang yang soleh, orang-orang yang betul-betul berjihad di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan tanpa ada di dirinya yaitu sebuah radikal, wahai saudara-saudaraku. Isilah organisasi Nahdlatul Ulama oleh orang-orang pribumi Nusantara, wahai saudaraku, yang semuanya tidak terdoktrin oleh tipu daya internasional, wahai saudara-saudaraku. Wahai semua saudara-saudaraku, semua yang kukatakan ini adalah sebuah pesan untuk kita bersama sebagai rakyat dan bangsa Indonesia dan umat Islam yang sejati, umat Islam yang sempurna, wahai saudaraku. Dan semoga di antara kita semua mendapatkan kekuatan, mendapatkan perlindungan, keberkahan dunia dan keberkahan akhirat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga negeri yang kita cintai ini, yaitu negeri Indonesia, menjadi negeri yang baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur, wahai saudara-saudaraku. Wahai semua saudara-saudaraku, sekian dari saya hanyalah seorang sang pengembara. Usikum wa nafsi taqwallah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.